Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jangka sorong dan cara penggunaan jangka sorong. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui cara mengukur berbagai benda dengan akurat menggunakan jangka sorong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliana Stasia Damani dengan NIM 241713001. Saya Stella Alicia Marbu dengan NIM 241713023. Saya Rido Alaska 241713061. Nama saya Yusrianti Limbong dengan NIM 241713019. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Alat ini memiliki dua skala, yaitu skala utama atau main scale dan skala nonius atau vernier scale, yang berfungsi untuk membaca hasil pengukuran dengan ketelitian tinggi, biasanya hingga 0,02 mm. Jangka sorong banyak digunakan dalam bidang teknik, mekanik, laboratorium, dan pendidikan karena mudah digunakan serta menghasilkan pengukuran yang akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari jangka sorong. Jangka sorong pertama kali dikembangkan pada abad ke-17 oleh ilmuwan asal Prancis bernama Pierre Vernier pada tahun 1631. Pierre Vernier memperkenalkan sistem skala nonius atau vernier scale yang dapat meningkatkan ketelitian dalam pembacaan alat ukur. Dalam perkembangannya, jangka sorong mengalami penyempurnaan menjadi beberapa jenis, seperti jangka sorong manual, jangka sorong dial atau jarum, dan yang sekarang ada jangka sorong digital. Meskipun bentuknya berkembang, prinsip kerja dari jangka sorong tetap sama, yaitu membandingkan skala utama dengan skala nonius untuk memperoleh hasil yang lebih teliti. Jangka sorong memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, bisa untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda menggunakan rahang luar. Yang kedua, bisa untuk mengukur diameter luar benda silinder seperti pipa, baut, atau batang logam. Yang ketiga, bisa untuk mengukur diameter dalam lubang atau cincin menggunakan rahang dalam. Yang keempat, bisa untuk mengukur kedalaman lubang, wadah, atau pipa menggunakan batang pengukur. Yang kelima, bisa untuk membandingkan ukuran dua benda dengan ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, umumnya mencapai 0,02 mm, dapat digunakan untuk berbagai jenis pengukuran, luar, dalam, dan kedalaman. Lalu tidak memerlukan sumber listrik untuk versi manual, tersedia dalam berbagai jenis sesuai kebutuhan seperti manual, dial, dan digital. Cocok digunakan untuk kegiatan praktikum, pendidikan, maupun industri. Selanjutnya, kekurangan dari jangka sorong. Pertama, membutuhkan ketelitian dan posisi mata yang tepat untuk membaca hasil agar tidak terjadi kesalahan paralaks. Kedua, mudah rusak apabila terjatuh atau tidak disimpan dengan benar. Ketiga, tidak seakurat mikrometer skrup untuk pengukuran dengan skala sangat kecil. Dan terakhir, sulit digunakan bagi pemula, terutama saat membaca skala nonius pada jangka sorong manual. Selanjutnya ada bagian dan fungsi. Pertama, rahang tetap yang terpasang pada batang utama atau skala utama. Dia berfungsi sebagai titik acuan untuk menahan benda yang diukur. Dan kedua, ada rahang geser yang dapat digerakkan sepanjang batang utama. Berfungsi untuk menjepit benda agar bisa diukur panjang, diameter luar, atau tebalnya. Yang ketiga, ada skala utama. Skala utama terletak pada batang tetap jangka sorong, berfungsi untuk menunjukkan ukuran dalam satuan milimeter atau juga satuan inci. Yang keempat, ada skala nonius. Skala nonius terletak pada rahang geser, berfungsi untuk membaca ketelitian pengukuran, biasanya dari 0,1 mm, 0,2 mm, atau 0,05 mm, tergantung pada jenis jangka sorong yang dipakai. Yang kelima, ada batang pengukur kedalaman atau deep rod, terletak di ujung belakang jangka sorong, berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang atau celah. Yang keenam, ada rahang bagian dalam, ujung kecil di atas jangka sorong. Ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda, misalnya lubang pipa. Bagian yang ketujuh ada rahang bagian luar yang terletak yaitu di bagian bawah rahang besar, berfungsi untuk mengukur diameter luar atau panjang benda. Yang bagian ke-8 ada skrup pengunci, terletak di atas rahang geser, berfungsi untuk mengunci posisi rahang agar tidak bergeser saat pembacaan dilakukan. Langkah-langkah penggunaan jangka sorong. Pastikan jangka sorong bersih dan posisi 0 sejajar sebelum digunakan. Sebelum mulai mengukur, periksa apakah kedua rangka jangka sorong ini tertutup rapat.
dengan angka 0 pada skala utama sejajar dengan angka 0 pada skala nonius. Jika tidak sejajar, berarti ada kesalahan nol yang harus diperhatikan agar hasil pengukuran tetap akurat. Pastikan juga permukaan rahang bersih dari debu atau minyak agar tidak mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya, pilih bagian jangka sorong yang sesuai dengan jenis pengukuran. Misalnya ada pengukuran dalam atau panjang. Gunakan rahang luar untuk mengukur diameter luar atau panjang benda. Gunakan rahang dalam untuk mengukur diameter dalam seperti lubang pipa. Nah, gunakan batang kedalaman di bagian belakang untuk mengukur kedalaman lubang atau celah. Pemilihan bagian yang tepat memastikan hasil pengukuran sesuai dengan bentuk benda. Jepit benda dengan lembut dan pastikan benda sejajar dengan rahang pengukur. Letakkan benda di antara rahang tetap dan rahang geser, lalu jepit perlahan hingga menempel dengan pas. Jangan tekan terlalu keras agar tidak merusak benda atau alat ukurnya. Pastikan posisi benda lurus dan sejajar agar hasil yang terbaca benar dan tidak miring. Nah, baca hasil pengukuran dengan posisi mata tegak lurus dengan skala. Amati angka pada skala utama yang berada tepat di sebelah kiri garis 0 skala nonius. Kemudian, cari pada garis skala nonius yang sejajar dengan garis pada skala utama. Nah, posisi mata itu harus tegak lurus terhadap skala untuk menghindari kesalahan paralaks atau pembacaan yang miring. Selanjutnya, catat hasil pengukuran yang lengkap dengan satuannya. Tambahkan nilai dari skala utama dan skala nonius sesuai dengan ketelitiannya. Di sini dengan ketelitian 0,02 mm. Tuliskan hasil dalam satuan milimeter atau sentimeter sesuai dengan skala yang digunakan. Catat hasil akhir dengan ketelitian alat. Misalnya panjang benda 25,08 plus minus 0,02 mm. Sekian. Pengukuran benda pertama dengan jenis pengukuran diameter luar. Siapkan alat dan bahan. Pastikan alat ukur yang digunakan itu bersih, tidak rusak, ataupun tidak berminyak. Nah, saat dia dalam kondisi tertutup rahangnya itu, dia harus menunjukkan angka 0 atau sejajar dengan angka 0 skala utama dan skala nonius. Nah, pertama-tama buka rahang geser sebesar dengan alat benda yang mau kita ukur. Pastikan benda sudah dijepit dengan baik sebelum untuk mengunci dengan baut pengunci. Saat benda sudah tidak bergerak lagi, atau rahang gesernya sudah tidak bergerak lagi, baca hasil pengukuran. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran dengan benda kedua dengan jenis pengukuran yaitu mengukur diameter dalam. Di sini saya menggunakan benda cincin untuk mengukur berapa diameter dalamnya. Pertama, buka alat ukur sebesar diameter dari benda yang diukur. Setelah sudah pas, kunci menggunakan baut pengunci. Lalu, hitung berapa diameter dalamnya. Saya akan mengukur benda ketiga yaitu koin dengan jenis pengukuran ketebalan. Siapkan jangka sorong yang bersih dan tidak berminyak serta berdebu agar hasil yang kita dapatkan akurat. Lalu, masukkan koin tersebut di rahang luar. Jika sudah erat, kunci hingga logamnya tidak jatuh. Baca hasil pengukuran
yang sudah didapatkan? Pengukuran benda ketiga dengan jenis pengukuran kedalaman benda. Di sini kami menggunakan benda yaitu kaleng untuk mengukur kedalaman dalam kaleng ini. Yang pertama, siapkan jangka sorong, lalu buka rahang geser hingga tangkainya keluar. Tangkai kedalamannya itu terbuka. Kemudian sesuaikan dengan panjang dari kedalaman benda yang diukur hingga tangkai kedalamannya ini menyentuh dasar dari benda yang diukur. Setelah itu, kunci jangka sorong menggunakan baut pengunci. Setelah sudah pas, kita akan menghitung berapa kedalaman dari kaleng yang diukur. Berdasarkan hasil kegiatan penggunaan jangka sorong, dapat disimpulkan bahwa jangka sorong merupakan alat ukur presisi yang mampu mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda dengan ketelitian tinggi. Penggunaan jangka sorong membutuhkan ketelitian dan posisi pembacaan yang tepat agar hasil yang diperoleh akurat dan tidak terjadi kesalahan paralaks. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami tentang penggunaan jangka sorong. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di lain video berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.